Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 Sosiologi Pedesaan akan menjelaskan mengenai aspek kultural masyarakat desa. Aspek kultural masyarakat desa. Aspek kultural masyarakat desa tidak lepas dari kebudayaan, yang dimana objek studi sosiologinya adalah masyarakat, dan masyarakat itu sendiri tidak lepas dari kebudayaan. Selanjutnya, ada beberapa ahli mengatakan, yaitu menurut Harton dan Han, masyarakat adalah suatu organisasi manusia yang saling berhubungan satu sama lain. Sedangkan kebudayaan adalah sistem norma dan nilai yang terorganisasi yang menjadi satu pegangan masyarakat tersebut. Menurut Ralph Linton, kebudayaan secara umum diartikan way of life, suatu masyarakat dalam pengertian tidak sekedar bagaimana cara orang untuk bisa hidup secara biologis, melainkan mencakup way of thinking, cara berpikir dan bercipta, way of feeling, cara berasa dan mengekspresikan, dan way of doing, cara berbuat dan berkarya. Nah, hampir bersamaan dengan pendapat ini, Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi mendefinisikan kebudayaan sebagai semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Kebudayaan tradisi masyarakat desa. Konsep kebudayaan tradisi bergantung cara hidup, way of life masyarakat desa. Pola kebudayaan tradisional adalah produk dari besarnya pengaruh alam terhadap masyarakat yang hidupnya tergantung kepada alam. Menurut Paul Hajilandis 1948, besar kecilnya pengaruh alam terhadap pola kebudayaan masyarakat desa akan ditentukan oleh yang pertama, sejauh mana ketergantungan mereka terhadap pertanian. Yang kedua, tingkat teknologi. Yang ketiga, sistem produksi yang diterapkan. Selanjutnya, ciri-ciri kebudayaan tradisional masyarakat desa. Yang pertama itu ada adaptasi yang kuat terhadap lingkungan atau alamnya. Yang kedua, rendahnya tingkat inovasi terhadap masyarakatnya. Yang ketiga, faktor alam juga dapat mempengaruhi kepribadian masyarakat. Yang keempat, pola kebiasaan hidup yang lamban. Kelima, tebalnya kepercayaan mereka terhadap tahayul. 6. Aspek kebudayaan material mereka yang relatif bersahaja. 7. Rendahnya kesadaran mereka akan waktu. 8. Orang desa cenderung bersifat praktis. 9. Terciptanya standar moral yang kaku di kalangan masyarakat. Passion dan substansi menurut beberapa ahli. Passion menurut Eric R. Wolf 1956, passion adalah penghasilan pertanian yang mengerjakan tanah secara efektif, yang melakukan pekerjaan itu sebagai nafkah hidupnya, bukan sebagai bisnis yang bersifat mencari keuntungan. Yang kedua, menurut Raymond Ford 1956, istilah masyarakat peasant terutama memiliki referensi keekonomian. Yang dimaksud dengan ekonomi peasant adalah suatu sistem yang berskala kecil dengan teknologi dan peralatan yang sederhana, seringkali hanya memproduksi untuk mereka sendiri yang hidupnya substansi. Usaha pokok untuk nafkah hidupnya ialah dengan mengolah tanah. Yang ketiga, menurut Belsaw 1965, masyarakat peasant adalah yang way of life-nya berorientasi pada tradisionalitas, terpisah dari pusat perkotaan, tetapi memiliki keterkaitannya dengan yang mengombinasikan kegiatan pasar dengan produksi substansi. Selanjutnya, ciri-ciri peasant. Yang pertama, petani produsen yang substansi, sekedar memenuhi kebutuhan sendirinya atau keluarga, tidak untuk mencari keuntungan. Yang kedua, orientasinya yang cenderung pedesaan dan tradisional tetapi memiliki keterkaitan erat atau pengacu kebudayaan kota atau pusat kekuasaan tertentu. Jarang yang sepenuhnya mencukupi dirinya sendiri, self-sufficient. Materi selanjutnya itu ada substansi. Substansi secara umum diartikan sebagai cara hidup yang cenderung minimalis. Usaha yang dilakukan cenderung untuk sekedar hidup. Menurut Wharton, pertanian substansi adalah suatu unit yang dapat berdiri dan mencukupi diri sendiri di mana semua produksi dikonsumsi dan tidak ada yang dijual, dan juga tidak ada pengguna atau penghasilan barang dan pelayanan dari luar yang masuk. Selanjutnya adalah peasant dan pola kebudayaan masyarakat desa di Indonesia. Aspek kultural peasant di Indonesia. Tidak semua petani di Indonesia termasuk golongan peasant. Masyarakat petani di Indonesia dapat dipilih ke dalam beberapa kelompok. Dalam garis besarnya, dibedakan antara Jawa dengan petani sawahnya dan luar Jawa dengan petani ladang dan perkebunannya.
Petani ladang dapat dibedakan menjadi dua macam. Ada petani ladang yang berpindah di pedalaman atau tertutup yang biasa disebut dengan bercocok tanam. Nah, mereka ini juga bersifat subsistem seperti piasan, namun bukan merupakan bagian dari wilayah kota atau pusat kekuasaan tertentu. Dan yang kedua, ada petani ladang yang telah terkena pengaruh pertanian, perkebunan dengan tanaman ekspornya. Nah, kelompok petani ini membudidayakan tanaman-tanaman yang membutuhkan baik masih dalam bentuk ladang maupun perkebunan. Selanjutnya, aspek-aspek kultural yang berorientasi pada pola dasar mata pencaharian masyarakat. W.F. Verdane pada tahun 1959 membedakan adanya 3 daerah peradaban di Indonesia. Yang pertama, sebagian besar Jawa Tengah dan Jawa Timur yang telah sekian lamanya memiliki teknik dan sistem pertanian sawah. Yang kedua, sepanjang pantai Jawa, Sumatera, dan Malaya, Kalimantan, yang merupakan daerah-daerah tempat berkembangnya kota-kota pelabuhan. Yang ketiga, daerah-daerah pedalaman dari kota-kota pantai Sumatera dan Kalimantan yang mengenal pertanian, ladang, dan menjual hasil pertanian ke kota-kota pelabuhan. Desa-desa yang berada di dalam 3 wilayah peradaban tersebut memiliki ciri sosial budaya yang berbeda-beda. Yang pertama, ada daerah 1 yang bersifat tertutup, statis, dan kurang berorientasi kepada keuntungan. Yang daerah kedua cenderung mengembangkan sikap yang terbuka dan berorientasi pada keuntungan. Sedangkan daerah 3 berorientasi pada keuntungan, meskipun daerah ini dilekati oleh adat istiadat lokal yang cukup kuat. Dan yang terakhir adalah aspek-aspek kultural lainnya, yang di dalamnya terdapat keberagaman adat istiadat. Suku-suku bangsa dengan hukum adat ini sangat berpengaruh terhadap masyarakat-masyarakat desa yang berada di dalam wilayahnya. Keberagaman dalam pola kebudayaan di masyarakat-masyarakat desa. Nah, itu dia materi dari kelompok kami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.